Baik, selamat sore Bapak, Mama semua, kakak yang telah hadir di sini. Terima kasih banyak. Untuk persiapannya Braille, puji Tuhan hampir 100%, mulai dari public speaking, catwalk class, English class, dan juga untuk talent Braille, modern dance, mix tradisional. Dan Braille sangat yakin positif sekali bahwa NTT bisa mendapatkan placement terbaik tahun ini. Amin. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan untuk jawaban itu, jadi Braille itu waktu itu ada dua tahapan. Yang satu waktu pada saat beliau itu kita persiapkan di Kupang, itu sudah ada. Sekarang kan persiapan kita lebih matang lagi. Dekranasda ini menganggarkan untuk persiapan putra-putri kita itu di lokalnya dulu untuk pemilihan kita di lokal ini, persiapan untuk pendidikan nasional. Jadi public speaking, bahasa Inggris memperdalamkan atau belajar bahasa Inggris, catwalk, make up itu di lokalnya ini sudah. Dan kami di Kota Kupang, di NTT khususnya, kami mempunyai rekanan-rekanan. Jadi kami tidak lagi catwalk atau public speaking atau make up di sini panggil orang luar. Kami tidak lagi. Kami di sini sudah mempunyai rekanan-rekanan, ya kan, yang memang mereka ahlinya di bidang make up-nya, di bidang modeling, foto studio, itu adalah orang NTT semua. Yang itu. Jadi tetapi dari segitu banyak putra putri, kami selalu libatkan bukan dia lagi. Kami bergantian. Jadi kami mempunyai daftar menu yang mana siapa saja yang bisa tersertifikasi catwalk, tersertifikasi make up, tersertifikasi public speaking segala, mereka itulah yang selalu bergiliran. Jadi kami udah seperti itu. Karena Braille sudah tingkatnya ini persiapan ini kemarin, bukan karena waktunya juga cukup, sehingga bukan hanya di NTT saja kita persiapan. Kemarin Braille ini juga sampai sekarang ada sebagian pakai online Zoom ya. Sudah tarafnya kelasnya lebih saya persiapin seperti ke internasional, karena saya sekarang sudah bekalan di sini, saya bekalkan lagi di taraf nasional, yaitu orang-orang di ajang nasionalnya itu yang membekali public speaking, catwalk dan make up dan segala macam di Jakarta kemarin, seperti itu. Kakak. Oke, Ibu Braille, saya dari Geri AFB TV Kupang. Setiap tahun Putri Indonesia selalu memilih putri-putri yang memiliki advokasi yang luar biasa tentunya, yang tentu ada kaitannya dengan provinsinya. Tahun ini Braille advokasi apa yang ingin Braille dibawa dan apa ada tujuan khusus dari advokasi tersebut? Baik, terima kasih Gary untuk pertanyaannya. Advokasi Braille sendiri yaitu berjudul Katong Katawa. Kenapa dinamakan Katong Katawa? Itu merupakan forum atau kelompok belajar bagi anak-anak yang berumur dari 8 tahun hingga 13 tahun yang dari tahun 2015 Braille ajak mereka belajar, bermain hingga sampai saat ini. Dan latar belakang mereka sendiri mulai dari anak-anak yang memang kurang mampu, tidak bersekolah, atau mungkin kakak pernah lihat di depan Lipo Plaza jual keripik, itu mereka semua Braille yang ajarkan. Dan masih banyak lagi latar belakang yang memang membuat mereka tidak bersekolah, sehingga Braille tergerak untuk membuat organisasi ini. Dan puji Tuhan salah satu di antara mereka sudah mulai bersekolah. Dan Braille berharap dengan advokasi Braille dan platform yang Braille punya menjadi Putri Indonesia NTT ini, semua orang atau mungkin pihak pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih khusus lagi terhadap adik-adik Braille sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Begitu Pak Giri, terima kasih. Saya mungkin tambahin kakak, ini beliau ini memilih tema itu tersebut adalah mendukung programnya Pak Gubernur juga provinsi. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa kekayaan kita, alam kita luar biasa, budaya kita luar biasa, komoditi kita luar biasa. Kita kaya sekali. Mohon maaf, kita sekarang yang harus kita kejar itu adalah sumber daya manusia. Dan itu menjadi beban saya sebagai ketua PKK, semestinya membantu Pak Gubernur untuk bagaimana meningkatkan SDM. Jadi putra putri kami kebetulan mengambil temanya itu lebih bagaimana untuk mengangkat SDM NTT. Baik, silakan ada lagi dari yang lain. Ya kakak, silakan. Saya Altan dari RI. Selain yang tadi diutarakan oleh Braille, kira-kira nanti ke sana itu aspek apa saja yang akan dinilai untuk itu? Terus apakah Braille ini sudah melalui tahapan seleksi sebelumnya? Bisa sedikit penjelasan tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk aspek sendiri, pihak Putri Indonesia ya pasti menilai dari 3B,
brain, beauty, and behavior. Yang pasti bukan cantiknya saja, tapi otak, attitude, dan lain sebagainya. Dan melalui tahap, Breli sudah persiapan dari tahun 2020 hingga sampai saat ini. Dan Breli juga ke Jakarta kemarin bulan Januari tanggal 9 untuk mengikuti audisi nasional di Geraha Mustika Ratu. Dan puji Tuhan Breli terpilih menjadi Putri NTT hingga sampai saat ini. Jadi Breli melalui tahap yang cukup banyak hingga sampai saat ini, dan semua berkat bantuan Bunda dan Dekranasda. Terima kasih banyak Bunda. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih banyak. Baik, saya tambahin, ya kan. Jadi semua ajang yang mau diikuti itu harus melalui tahapan-tahapan. Itu udah pasti. Jadi biasanya memang ajang itu kalau keadaan normal, tidak COVID, ajang itu pasti tahapannya itu dari kabupaten-kabupaten untuk menuju provinsi. Provinsi itu mewakili untuk menuju nasional. Nasional mewakili untuk menuju internasional. Itu pasti tahapan secara normalnya. Memang situasi karena pandemi COVID di 2020 Maret itu sudah mulai. Sedangkan ajang-ajang pageant-pageant itu di atas bulan 3 kemarin semestinya. Sampai sekarang ini sampai 2021 itu memang tidak ada terseleksi secara ajang besar-besaran karena PPKM-nya tersebut, ya kan, karena prokesnya juga. Sehingga sekarang kalau untuk Dekranasda NTT, kami sekarang tidak lagi seperti 2019 ya, kakak-kakak liput juga bahwa kami membuat ajang-ajang pemilihan putra-putri NTT yang semuanya juara mewakili pageantnya masing-masing. Tetapi di 2020 dan 2021, kami 2020 itu karena tidak ada ajang nasional dan internasional yang berlaku waktu itu, sehingga dalam tanda kutip mohon maaf, stok kami putra putri yang 2019 itu belum semua terpakai, ya kan? Sehingga 2020 itu dan di awal 2021 kami memakai putra putri itu yang supaya semua mempunyai kesempatan untuk tampil di ajang nasional maupun internasional. Tetapi pada saat 2021 awal itu, karena sudah mulai ada aturan yang prokesnya itu juga sudah bisa dijalankan, tapi tidak bisa maksimal juga, kami di Dekranasda NTT sekarang tetap tidak di Kupang kita kumpulkan, tetapi kalau saya sebagai ketua Dekranasda NTT selalu minta untuk kalau kabupaten yang ada seleksi, karena banyak juga anggaran yang kena refocusing ya di kabupaten dan provinsi ya, yang mereka ada ajang tersebut untuk pemilihan, saya selalu hadir untuk menseleksi mereka untuk bisa dibawa ke ajang-ajang menjadi dalam tanda kutip stok tambahan putra putri yang ada di Dekranasda, supaya ajang-ajang pageant yang ada sudah siap tentang SDM-nya. Jadi Breli itu termasuk yang dari 2019 beliau sudah ada, tetapi ada beberapa ajang itu yang di cancel karena COVID, sehingga Breli ini salah satu yang memang sudah seleksi di NTT sendiri, sudah terseleksi di nasional juga sudah terseleksi untuk Januari. Kakak, oke? Ya, ada lagi? Ya kakak, tunggu di belakang ya. Terima kasih Bu, saya Peti dari Timex. Kalau untuk Brili sendiri, apa yang akan lebih ditonjolkan ketika nanti ajang itu? Dan mungkin jadwalnya, dan Brili sendiri dia punya biodata, soalnya belum mengenal lebih dekat. Oke, dan kenali biodata sedikit dengan biodata. Ya. Baik, terima kasih Kakak. Mungkin bagi kakak-kakak bapak-bapak semua yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Breldi Angel Erik, biasa disapa Breldi. Umur saya 19 tahun, saya lahir di Kupang 2 April 2002. Dan sekarang saya mahasiswi semester akhir di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum. Dan orang NTT, orang Sabu asli. Mama orang Bapak Sabu. dari mana Bapak? Kisah, oke. Bisa Kupang punya. Ya. Kupang. Ini orang tua yang sangat setia sekali, selalu mendampingi dan mendoakan Breli. Seperti itu. Ya. Tapi tadi ada pertanyaannya adalah apa yang kira-kira mau dibawa untuk di ajang final nanti. Betul ya Kak tadi? Baik, terima kasih Kak. Mungkin untuk pariwisata sendiri itu sudah pasti Kak ya. Tapi lebih ke personality-nya Breli sendiri. Karena banyak 45 finalis, mereka cantik, mereka luar biasa, mereka sangat wow di situ. Tapi Breli yakin personality Breli yang akan Breli tonjolkan bahwa
NTT asli NTT ini bisa memberikan yang terbaik di sana, di luar dari pariwisata, kebudayaan, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Jadi SDM mungkinnya yang ditonjolkan. Karena memang saya setuju juga dengan beliau. Saya ini orang yang bukan orang NTT asli, tapi saya kagum dengan orang NTT dalam arti adalah kekeluarganya itu sangat erat. Dan mungkin orang pikir orang NTT ini seram-seram, tapi padahal hatinya itu benar-benar sangat baik sekali. Makanya gue jatuh cinta sama suami gue. Tapi itu dia maksud saya. Jadi supaya orang image tentang orang NTT itu terus lagi pula cantiknya itu dari udah dapet. Ya kan mereka pikir orang NTT ini gimana gitu ya, nggak cantik juga. Tapi ditonjolkan contohnya kayak Angel Bulan sudah ya waktu itu cantiknya dapet. Nggak percaya kalau orang NTT. Apalagi kita tampilin lagi Breli juga cantik. Bukan hanya cantik, pinternya juga dong. Ya kan? Kan selama ini kan saya sedih kalau orang bilang bahwa udah NTT itu SDM-nya udah pasti di paling terbawah. Nah, inilah kesempatan untuk putra-putri kita menonjolkan diri bahwa kita NTT itu, SDM kita itu sama dan bisa bersaing di bank nasional maupun internasional. Ada lagi kakak? Silakan kak. Iya. Saya Nixon dari Spektrum NTT. Ini saat ajang ini kan ajang bergengsi di internasional nantinya juga. Jadi istilahnya kostum yang digunakan itu dari kas mana? Dari motifnya itu dari daerah NTT ini kan banyak motif. Dari khususnya itu dari daerah mana? Terima kasih. Baik, silakan. Baik, terima kasih Kak Nixon. Tentunya untuk daily quarantine di sana, really of course pakai tenun terus, selalu pakai tenun. Tapi yang membuat spesial adalah best costume Breli yang akan diperagakan di malam evening gown, malam bakat, yaitu Caci Maleo. Jadi pakaian Breli terinspirasi dari tarian Caci Maleo dari Manggarai. Baik Kak Nixon, terima kasih. Nasional kostumnya kemarin apa temanya? Nasional kostum. Nachosnya itu benar. Ya. Caci Maleo dari Manggarai. Dari Manggarai. Ya. Oke. Saya tambahkan, kalau kostum ini kami dibantu oleh Dinas Kadis Perindak dengan jajarannya. Kami selama ini sudah 3 tahun, kami mempunyai dan terus membuat pakaian-pakaian untuk persiapan wardrobe yang untuk putra-putri. Dan itu semua udah pasti, saya sebagai ketua Dekarasa tidak ada pilih kasih. Jadi semua kabupaten itu pasti sudah ada di situ. Kita punya wardrobe-nya, koleksi wardrobe, dan juga nasional kostum tadi. Jadi semuanya itu ada nilai cerita dan temanya di nasional. Puji Tuhan beberapa kali kami dibantu oleh Mas Egi untuk mendesain nasional kostumnya, dan beberapa kali itu kita mendapatkan juara ya di nasional kostumnya. Dan juga bukan hanya itu, yang salah satu kemarin ini setiap kali putra putri kami itu wajib untuk membuat profil untuk ditampilkan di ajang pageant tersebut. Jadi kami Direktur Dekranasa dan Pak Kadis selalu pindah-pindah tempat dari kabupaten karena sangat banyak dan beda-beda ciri khas pariwisatanya untuk menopang Pak Gubernur punya program pariwisata itu pariwisata. Jadi kemarin sempat juga beberapa video klip yang memang karena alam kita ini luar biasa mendapatkan penghargaan dan juara juga di video klip. Jadi bukan hanya busana, udah pasti tenun NTT. Jangan udah pasti. Jadi ada slot yang mana nanti mereka akan pakai jeans, kaos YPI. Tapi tetap saya bilang harus ada shawlnya atau tasnya atau sepatunya itu yang tenun NTT. Jadi pokoknya harus ada tas of NTT. Gitu. Ada lagi? Ya silakan Mbak. Baik, terima kasih Bun. Saya Ella dari Poskupan. Saya mau tanya ke Kakak Breli. Tadi sudah dijelaskan tentang program-program yang sudah dijalankan selama ini. Nah ini mungkin ke depan setelah mengikuti ajang ini, terlepas dari hasilnya bagaimana, apa yang menjadi perhatian Kakak Breli untuk dilakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu Kak? Baik, terima kasih Kak Ella. Dan mengikuti dengan apa yang Breli punya, itu advokasi, terpilih atau tidaknya, total perhatian Breli adalah terhadap adik-adik Breli, karena harapan Breli sangat besar terhadap adik Breli. Dan Breli yakin dan percaya terpilih dan tidaknya, Bunda dan juga pihak Dekranasa akan pasti membantu Breli untuk mendukung adik-adik Breli, karena memang advokasi Breli khusus untuk mendukung adik-adik Breli. Terima kasih Kak Ella. Jadi
saya selalu waktu karantina pertama saya ini yang akan mewakili kita, saya selalu sebagai bunda, berarti orang tua, saya selalu mengingatkan, kalian ini sudah menjadi seseorang dan tidak ada yang namanya kalian ini namanya mantan atau ex putri, tidak ada. Yang ada adalah kamu ini putri tahun 2022. Di 2200 lagi juga tetap putri 2022. Ya kan? Jadi otomatis kalau berani memakai mahkota tersebut, komit dulu dengan saya sebelum kau pakai. Apakah nanti kamu punya karakter, kelakuan, kehidupan sehari-hari sampai kamu tua? Karena titel itu ada di jabatan. Oke? Apakah mau behave seperti sebaik-baiknya? Itu wajib harus dijalani. Oke? Dan kedua, apakah kamu terus mau juara dan juara urusan Tuhan, yang penting kita berusaha. Tetapi apakah kamu mau tetap untuk mengangkat terus, membawa terus tentang NTT? Jangan cuma di atas pentas kamu pakai tenun, tetapi hari-hari kemudian kamu tidak pakai tenun lagi. Jadi itu sebenarnya sudah komitmen kayak dalam tanda kutip MOU sendiri antara putra putrinya dengan kami di Dekranasda. Oke, ada lagi? Jadwal pelaksanaan mungkin itu. Jadwal pelaksanaan betul tadi. Bulan berapa? Baik, terima kasih Mama. Untuk jadwalnya sendiri, setelah Idul Fitri, belum pasti sekitar tanggal berapa, tapi yang pasti setelah Idul Fitri diadakan karantinanya dan juga grand finalnya. Tapi untuk saat ini seminggu 2 atau 3 kali kita selalu Zoom terus dan selalu live streaming. Terima kasih Mama. Oke, baik, ada lagi? Kalau tidak, Terakhir Bunda, mungkin ada bocoran Bunda, seperti tahun 2019 kan sempat ada kunjungan dari YPI ke NTT di Labuan Bajo. Apa tahun ini akan terulang lagi nanti di NTT ada kunjungan lagi? Oke, jadi pertanyaan yang sangat bagus karena memang salah satu syarat bedanya YPI dengan pageant-pageant yang lain itu adalah YPI meminta untuk supaya ada pemilihan secara fisik yang mereka lihat langsung. Oke, tetapi karena ini COVID, makanya contohnya ini hari ini ada rekaman ini yang harus kita salah satu kita serahkan kepada mereka. Karena walaupun mereka tidak secara fisik di sini, tetapi tahapan-tahapan itunya kita harus memenuhi. Salah satu adalah jumpa pers ini semestinya, seperti itu. Tapi memang mudah-mudahan kita makanya tetap jaga protokol kesehatan supaya kita patahkan pandemi ini ya. Karena saya sangat rindu, ya kan, teman-teman juga pasti sangat rindu aksi nyata secara fisik ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja. Siap. Dan kebetulan teman-teman pageant sekarang sampai di nasional maupun internasional itu mereka sudah tahu bahwa kalau memang ada gelar-gelaran pageant yang mereka akan adakan, mereka sekarang carinya ke Dekranasda. Karena dia tahu bahwa semua sudah ada satu pintu dan lebih gampang untuk koordinasinya. Makanya saya tidak akan stop untuk mencari. Jadi kakak-kakak wartawan kalau misalnya mempunyai teman-teman, saudara, ponakan atau di desa-desa mana tahu bahwa ada potensi itu, mereka bisa daftarin ke kami. Nanti urusan mampu atau tidak mampu kami akan bantu untuk polesnya. Seperti itu. Yang penting pesan saya untuk putra putri yang ada, ya, yang apapun yang kemarin sudah melakukan, mereka sedang membagikan NTT. Saya sebagai bundanya saya kagum dan bangga. Tetapi saya akan sedih jika nanti mereka tidak membawa mahkota mereka ini seumur hidup mereka menjadi orang yang benar. Bukan hanya keluarga yang sedih, saya juga pasti akan sedih. Jadi saya berharap bahwa putra putri NTT ini kami cuma bisa berjuang. Tapi kelanjutannya itu kalian harus membawa diri dengan baik. Seperti itu. Oke? Sudah pas ya? Ayo kakak. Terima kasih Bu, saya Boni dari Fajar Timur. Saya agak sedikit terlambat datang di jumpa versi desa ini. Pengalaman membuktikan ada begitu banyak kegiatan pemilihan putri Indonesia itu yang kemudian menampilkan banyak kemampuan kualitas dasar dari putri Indonesia di bawah. Banyak sekali. Contoh, Pancasila saja dia nggak tahu, atau UUD 45 dan lain. Saya ingin tahu kemampuan dasar apa yang dipunyai oleh adik kita ini untuk kemudian dibawa ke tingkat nasional. Katakanlah begini, pertanyaan saya sederhana. Sama pengetahuan adik, ada berapa suku etnik di Indonesia? Berapa pulau di Indonesia? Itu pertanyaan saya.
Izin ada sedikit nanti bisa dijawab. Tapi memang benar berarti salah satu juri kali ya. Karena kasih pertanyaannya yang secara umumnya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau ini kan juga sebagai latihan kan, ya kan, supaya bisa siapa tahu kalau punya pertanyaan itu dengan di panggung nanti ada itu. Coba apa yang dari pertanyaan tadi yang berarti tahu, yang nggak tahu nggak apa, ya kan? Nanti kita kasih masukan supaya dia ada bekal kan begitu kakak ya. Baik. Baik, terima kasih Kakak. Untuk suku sendiri sudah pasti banyak sekali di Indonesia. Tapi yang Breli tahu ada ratusan, 300-an lebih Bunda. Itu yang Breli tahu, mohon dikoreksi Bapak jika Breli salah. Mohon dikoreksi, 300-an lebih untuk suku. Dan pulau sendiri banyak yang sudah diberi nama, banyak juga yang belum diberi nama. Dan yang belum diberi nama ada sekitar 1000-an lebih. 1000-an lebih yang tidak ada nama. Mohon maaf jika Breli salah, mohon dikoreksi. Itu sangat membantu sekali jika Breli salah dikoreksi Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Saya setuju dengan pertanyaan kakak karena itu menjadi pergumulan saya sebagai mamanya. Oke, karena selama ini kita putra-putri NTT ini baru sekarang ini yang terekspos benar-benar semaksimalnya untuk keluar, mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi. Karena dulu saya melihat bahwa mereka mau, tapi mereka nggak punya, ya kan, kesempatan untuk mendapatkan itu. Jadi kakak, saya ini memang belum maksimal. Mohon maaf kalau pertanyaan kakak kami belum bisa jawab, tetapi saya belum maksimal. Tapi saya yakin, saya menaruh tangga ini, saya mau naik tangga kak. Tapi kalau saya naik tangganya langsung saya 2-3, bisa jadi saya jatuh. Dalam arti kalau mereka saya targetnya itu hanya untuk dihafal, saya takutnya kita jatuh. Jadi ini tahun ketiga saya, ya kan, supaya saya bisa naik pelan-pelan. Tapi yang saya cukup kagum kakak, paling tidak dulu waktu tadi kakak pertanyaan pertama bilang apa yang mereka mau bawa, apa yang mereka ngerti. Tapi paling tidak kakak, kita ini di NTT dulu orang NTT sendiri motif tenun aja nggak tahu, budaya kita aja nggak tahu segala macam. Tapi sekarang kalau saya dibantu dinas karena salah satu pembekalan mereka wajib untuk di dinas budaya, dinas pariwisata untuk mengetahui sampai makanannya pun kabupaten ini ada apa. Jadi menurut saya stepnya ini kita udah lagi naik. Mungkin secara pengetahuan umum makanya kita mungkin kadang-kadang agak bingung dan grogi, ya kan, untuk jawab pertanyaan secara juri, ya kan, karena pengetahuannya. Tapi kakak itu masukan yang sangat baik untuk saya mengkoreksi ini. Tapi yang pasti adalah saya sudah bangga dengan tangga ini. Paling tidak anak-anak muda kita sekarang ini dia tahu persis tentang kita punya budaya, karena nilai budaya kita itu ada dalam. Makanya kakak, mudah-mudahan ini kan saya sudah 3 tahun, tapi tangganya lagi naik terus, ya kan. Memang waktu saya, makanya saya bilang kalau ada kesempatan nanti Tuhan izinkan untuk berikut lagi juga tetap menduduk, berarti saya masih punya 8 tahun lagi ke depan untuk ini. Saya yakin pasti saya akan menuju sampai di atas semua pertanyaan kakak sampai kita akan jawab pertanyaan. Terima kasih. Ada lagi? Tidak? Oke Pak. Pak Kadis, karena ini Pak Asraf dan Pak Kadis juga, kira-kira Pak Kadis ada mau kasih pesan-kesan ke Breli dan juga itu biar bisa diikutin, karena anggarannya dari dia Bu, jadinya harus diikutin. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya beri apresiasi kepada teman-teman pers yang sudah berkenan untuk hadir kita mengekspos anak kita ini, Breli Angela Leri. Jadi pertama sekali kita sekarang punya calon putri dan putra itu banyak, tetapi untuk memilih salah satu di antara wakil NTT itu sangat tricky, sehingga anak kita, adik kita ini kita sudah berupaya untuk memilih yang terbaik dari yang sangat baik. Jadi begitu kita besar pertama kita beri apresiasi kepada wartawan untuk bisa mengekspor, dan kita doakan supaya anak ini bisa sukses di ajang nasional dan mudah-mudahan ke ajang internasional. Itu pertama. Yang kedua, tidak henti-hentinya di Kranas dan Perindak Provinsi NTT mewakili teman-teman yang ada di masyarakat NTT
kita menghadirkan corak ragam kostum dengan tingkat etnik ragam corak ini kita siapkan. Bahkan kita sudah punya standar pakaian yang sudah terstandar bahkan internasional. Kalau teman-teman lihat ajang pemilihan Putri Indonesia 2019 ya, itu ada satu event yang betul menggunakan full NTT kostum. Jadi saya tidak tahu, mudah-mudahan kali ini apakah kita punya muda ini bisa menjual lagi kita punya etnik, punya kostum. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di salah satu pemilihan Putri Internasional, kostum NTT khususnya dari itu pas jauh ya. Untuk Grand Miss Internasional Nona kemarin pakai TTU kayaknya. TTU si Aulia Karisma. Aura karisma. Aura Karisma ya. Itu menggunakan dari Buna kalau tidak salah TTU yang di Buna yang kotak-kotak itu ya. sampai kita berperang dengan negara Sabah Malaysia. Karena kostum itu dari NTT, dari Levico yang serahkan ke Ivan Gunawan untuk didesain untuk bisa masuk standar dan juara dengan kostum itu. Tetapi oleh Sabah Malaysia mengklaim bahwa itu punyanya mereka. Kita coba menjelaskan bahwa itu punya kita. Nah saat ini mudah-mudahan anak kita ini juga akan menggunakan, hampir dipastikan semua event seleksi itu ada motif dan corak NTT. Karena apa? Ini saya di DPR saya sekali menjelaskan bahwa ternyata corak-corak kita ini sudah dipakai oleh daerah lain untuk event-event internasional dan juara. Contohnya pada tahun 2019 ya, itu 20. Itu oleh SMK dari Kudus menggunakan kita punya 2019 dari Sumba fashion show di Menara Eiffel di Paris, memakai Jadi- motif Sumba Timur dan diakui mereka punya. Paris Dia ada Fashion fashion Week, show Pak. saja, fashion show di bawah. di bawah ya. Dan mereka juara terus keluar 6 April hari Rabu tahun 2019 di hitam putih. Mereka mengklaim itu punya kita. Bunda telepon malam-malam dari Jakarta, kakak ambil sikap. Dan kita berperkara pada waktu itu. Tetapi ini sampai di saat ini bahwa mereka kembali mengakui bahwa itu punya kita. Cuma salah komunikasi bahwa betul dutanya dari Kudus, tetapi kostum itu kita punya Motifnya kostum kita punya. motif punya kita. Nah, kalau daerah lain itu sudah menggunakan, bahkan internasional standar kita sudah dapat, dan motif kita ini kita udah masuk di museum di Cidak ya, di Cidak di Ecuador sudah masuk standar itu, maka betul-betul kita jual betul. Dan puji Tuhan pada kesempatan ini Bunda mungkin kita coba mengeksplor lagi Sumba, karena Sumba ini kita akan jual, khususnya Sumba Timur kita akan jual untuk tercatat sebagai karya intelektual tak benda di UNESCO. Jadi mungkin kita doakan anak-anak kita, salah satu saya sarankan Bunda, mungkin kita akan coba itu juga dibawa, dan mungkin anak-anak juga bisa menjual itu. Jadi kita juga menitip dari Perindak, dari Dekran Nasda menitipkan beban, salah satu beban bahwa kenapa mungkin dia pakai kostum itu mungkin akan dijual, bahwa ikut mengkampanyekan Kata tak benda. catatan bahwa tenun ikat dari NTT termasuk salah satu ikatan intelektual tak benda di UNESCO. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang persiapan kita. Ada yang mau tanya, kalau tidak puji Tuhan, karena sudah cukup jelas. Tapi harus dikutip ya. Kalau nggak anggaran gue tahun depan nggak ada. Pak Kadis, dukungan pemerintah provinsi lewat dinas gimana? Jadi jelas ya. Pertama sekali itu bahwa tolong paham dulu bahwa Dekran Nasda dan Indak itu adalah ibu dan bapak dari anak-anak itu. Jadi kalau bapaknya ini adalah saya, ibunya adalah. Jadi nggak boleh cerai. Kita tidak bercerai. Bahkan saya diancam cerai kalau tidak boleh secara benar oleh anak ini. Satu. Yang kedua, memang betul kita kesulitan. Kita sadar betul bahwa kita dalam sulit persoalan COVID sehingga darah kita itu terberai. Tapi khusus untuk mengangkat NTT, apapun yang terjadi, Dekran Nasda, dan bahkan saya katakan
bahwa Ibu Yuli secara pribadi akan berjuang mati-matian. Jadi dukung pemerintah provinsi sudah jelas. Dengan kehadiran hari ini kita melaksanakan event ini sudah merupakan dukungan dari pemerintah provinsi Tenggara Timur dengan menitipkan di tangan Dekranasda yang kebetulan adalah mitra kerjanya Dinas Perintah Provinsi Tenggara Timur. Masih ada lagi? Pak. Cukup jelas ya? Oke. Baik. Baik, terima kasih. Baik. Yang pasti teman-teman wartawan sekali lagi terima kasih dan jangan bosan-bosannya ya dukung kami ya kan, dan mohon doanya dan mohon diikuti dengan baik supaya masyarakat NTT lebih banyak lagi mendoakan Breli ya kan, dan teman-teman yang lain karena ada beberapa putri sekarang lagi ada di Miss Teenager yang lagi ada di Dubai. Nanti si Miss Teen yang akan ke Filipina di April. Jadi mohon doanya terus saja. Dan kejutan-kejutan ini saya butuh para wartawan bergandeng tangan dengan kita. Kalau ada memang pertanyaan yang kurang jelas, isu-isu yang ada memang kata kurang jelas, kalau ragu jangan tulis dulu, tanya dulu baru kita tulis. Oke? Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kita fokus di sana.